Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Meta Septisun Mutmainah dan Suci Purnamita, kami akan mencoba untuk memaparkan materi mengenai kontroversi kebijakan perdagangan, kasus negara berkembang dan negara maju. Import Substitution Policy. Industrialisasi berbasis substitution impor merupakan strategi bagi negara berkembang atau emerging market untuk mengurangi ketergantungan kepada negara maju dengan cara melindungi industri domestik, sehingga industri domestik mampu memproduksi barang yang lebih kompetitif terhadap barang impor. Tujuan utama dari Import Substitution Policy ini adalah untuk melindungi, memperkuat, dan membantu industri domestik agar mampu tumbuh melalui kebijakan tarif, kuota, subsidi pemerintah, dan berbagai instrumen lainnya. Perlindungan terhadap industri domestik dapat dikatakan sebagai cara agar negara-negara maju tidak mendominasi ataupun menguasai negara yang masih berkembang. Infant Industry Argument adalah alasan ekonomi tentang perlunya proteksionisme perdagangan. Ide dari argumen ini adalah bahwa industri baru rentan terhadap kompetitif, yang itu memerlukan perlindungan dari persaingan internasional sampai mereka tumbuh menjadi dewasa, stabil, dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik. Industri baru mungkin tidak hanya strategis bagi keamanan nasional, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan industri nasional lainnya. Pemerintah dapat memberlakukan tarif impor, kuota, subsidi, atau hambatan dagang lainnya. Import Substitution Policy dan Infant Industry Argument di Indonesia. Strategi substitusi impor yang diterapkan di Indonesia memiliki berbagai bentuk. Namun, prinsip utama yang diterapkan adalah prinsip proteksi pada sektor domestik dan impor melalui tarif maupun non-tarif, bahkan investasi asing. Hal ini diterapkan dan didukung oleh argumen infant industry. Tarif impor Indonesia memang relatif rendah setelah pengurangan yang cukup substansial pada tahun 1990-an dan tahun 2000-an. Namun, pemerintah mulai meningkatkan impor tarif tersebut sejak tahun 2012, termasuk tarif untuk barang setengah jadi dan barang konsumsi. Indonesia juga meningkatkan proteksi pada sektor barang setengah jadi sejalan dengan sektor lainnya melalui hambatan non-tarif seperti kuota, lisensi impor, dan monopoli impor. Penerapan proteksi pada industri barang setengah jadi tentu mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Kebijakan intervensi. Kebijakan intervensi adalah tindakan yang diambil pemerintah atau lembaga internasional dalam ekonomi pasar untuk mempengaruhi ekonomi di luar tugas utamanya. Tugas utama pemerintah adalah mencegah penipuan, melaksanakan kontrak, dan menyediakan barang publik. Intervensi ekonomi memiliki berbagai tujuan politik dan ekonomi, misalnya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, menambah lapangan pekerjaan, menaikkan upah, menaikkan atau menurunkan harga, mendorong kesejahteraan pendapatan, meningkatkan laba, atau menangani kegagalan pasar. Bentuk kebijakan internasional. Yang pertama, tarif. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Kedua, subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri seperti tarif. Pembatasan kuota. Pada poin yang ketiga, pembatasan kuota ini bisa disebut juga sebagai pembatasan impor, yang merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Yang keempat, pengenalan ekspor sukarela. Yang kelima, persyaratan kandungan lokal.
yaitu peraturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik. Yang keenam, subsidi kredit ekspor. Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi yang hanya saja wujudnya adalah pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. Yang ketujuh, pengendalian pemerintah. Dan kedelapan, hambatan-hambatan birokrasi. Gerakan anti-globalisasi. Gerakan anti-globalisasi atau biasa disebut juga dengan gerakan kontra-globalisasi adalah gerakan sosial yang kritis terhadap globalisasi kapitalisme perusahaan. Ideologi anti-globalisasi merupakan sebuah ideologi perlawanan yang ingin melakukan suatu perubahan terhadap sistem yang sedang berlaku. Sistem yang dimaksud adalah globalisasi ekonomi yang berdasarkan pada prinsip neoliberalisme yang dipaksakan secara global. Para anggota gerakan anti-globalisasi ini biasanya berusaha melindungi penduduk dunia dan lingkungan hidup dari apa yang mereka yakini sebagai dampak globalisasi yang merusak. Dukungan untuk LSM, hak asasi manusia, adalah batu penjuru yang lain dari agenda gerakan anti-globalisasi. Mereka juga mendukung hak-hak buruh, gerakan untuk pelestarian lingkungan hidup, feminisme, kebebasan untuk migrasi, pelestarian budaya masyarakat adat, keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya, keamanan makanan, dan mengakhiri atau memperbarui kapitalisme. WTO kini merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Negara anggota WTO wajib mentaati standar perdagangan internasional yang sudah disepakati pada awal perjanjian tersebut. Tugas dan fungsi utama dari WTO merupakan sebuah wadah bagi anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan. Tidak hanya itu, WTO juga memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengadministrasian hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Anti-dumping. Dalam perdagangan internasional, persoalan anti-dumping ini merupakan persoalan yang mendapat perhatian sangat besar oleh berbagai negara, karena berkaitan dengan usaha yang mewujudkan fair free trade. Mengenai hal ini, WTO sebagai bahan yang mengatur perdagangan dunia telah mengaturnya melalui persetujuan anti-dumping. Melalui persetujuan ini, maka tiap negara anggota WTO akan terikat oleh tarif yang sama atau binding tarif, sehingga setiap pengekspor dapat menetapkan seenaknya harga barang yang mereka jual. Dumping sendiri merupakan suatu cara perdagangan yang dilakukan dengan menjual barang hasil produksinya pada harga yang lebih rendah dari harga normal negerinya di negara pengimpor. Studi kasusnya, Indonesia sebagai negara yang melakukan perdagangan internasional dan juga anggota dari WTO pernah mengalami tuduhan praktik dumping pada produk kertas yang diekspor ke Korea Selatan. Kasus ini bermula ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission atau KTC pada 30 September 2002. Adapun produk kertas Indonesia yang dikenai tuduhan dumping mencakup 16 jenis produk. Dalam kasus dumping kertas yang dituduhkan oleh Korea Selatan terhadap Indonesia pada perusahaan eksportir produk kertas, Indonesia berhasil memenangkan sengketa anti-dumping ini. Indonesia telah menggunakan haknya dan kemanfaatan dari mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme sistem perdagangan WTO yang mengedepankan transparansi. Fenomena krisis ekonomi. Krisis ekonomi Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 terus bergulir sampai sekarang. Indonesia sampai semester pertama tahun 2001
masih berjalan di tempat, dalam arti belum bisa keluar dari krisis ekonomi yang dihadapinya. Indikasi ini terlihat dari pertumbuhan real GDP pertengahan tahun 90-an sampai sebelum terjadinya krisis menunjukkan rata-rata di atas 7%. Setelah krisis turun drastis yaitu minus 13,7% tahun 98, minus 3% pada tahun 99, dan 1% pada tahun 2000. Sementara laju inflasi membengkak dari 6,47% pada tahun 96 sebelum krisis menjadi 11,5% pada tahun 97, 77,6% pada tahun 98, 25% pada tahun 99, dan 15% pada tahun 2000. Indikasi lain terlihat dari nilai kurs rupiah terhadap dolar. Sebelum krisis terjadi, nilainya 2.682 per dolar Amerika Serikat. Terus berfluktuasi dan awal semester 2001 menembus batas psikologis, yaitu 11.000. Padahal APBN mematoknya 7.000, yang berarti nilai rupiah terdepresiasi lebih dari 300%. Pandangan tentang penyebab krisis ekonomi di Indonesia sangat beragam. Ekonomi klasik seperti Krugman melihat krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia disebabkan karena faktor domestik, antara lain praktek kroni kapitalisme dan lemahnya struktur finansial yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro. Sebaliknya, ekonom Keynesian seperti Profesor Kindleberger melihat krisis itu terjadi karena sentimen pasar finansial yang menyebabkan kepanikan dan menimbulkan proses penularan dan sistem ekonomi nasional. Sementara itu, J. Sudrajat Jiwandono melihat bahwa krisis yang melanda Asia khususnya Indonesia karena kombinasi kekuatan dari luar serta lemahnya struktur finansial dan ekonomi domestik. Penyebab krisis ekonomi. Yang pertama ada hiperinflasi. Biasanya ini terjadi saat pemerintah mencetak uang secara berlebihan. Akibatnya harga komoditas dan jasa akan naik secara bertahap. Yang kedua ada utang negara yang berlebihan. Sama seperti perusahaan, ketika memiliki terlalu banyak utang dan tidak mampu membayar, maka dipastikan akan segera bangkrut. Yang ketiga ada jatuhnya pasar saham. Pasar saham bisa mengalami kejatuhan yang disebabkan karena hilangnya kepercayaan investor di pasar. Akibatnya harga saham pun mengalami penurunan yang dramatis. Yang keempat ada stagflasi. Stagflasi akan dirasakan suatu negara jika sudah mengalami tingkat inflasi yang tinggi sekaligus perekonomiannya tumbuh dengan lambat. Dampak krisis ekonomi. Yang pertama, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawannya. Yang kedua, angka pengangguran akan semakin meningkat. Ketiga, angka kemiskinan juga merajalela karena orang-orang tidak memiliki pemasukan. Yang keempat, pemerintah juga akan merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belanja negara. Yang kelima, harga kebutuhan akan naik secara tajam, dan ini menyebabkan masalah baru. Yang keenam, daya beli atau konsumsi akan semakin rendah, karena masyarakat kesulitan memenuhi kehidupannya sehari-hari. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.